Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Kisah sahabat Nabi, Khalid bin Walid si pedang Allah. Kisah Khalid bin Walid. Setiap sahabat Nabi pasti memiliki keutamaan dan kelebihan masing-masing. Abdullah bin Abbas sebagai tinta umat yang cerdas akan keilmuannya. Kemudian ada Usamah bin Zaid sang panglima muda sekaligus ahli ilmu. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat lainnya. Maka begitu juga dengan sahabat satu ini. Meskipun Khalid bin Walid tidak pernah meriwayatkan satu hadits pun dari Nabi Muhammad SAW, tapi dia sangat berjasa besar bagi Islam. Beliau dikenal sebagai pahlawan Islam yang heroik yang selalu memenangkan di setiap pertempuran, sehingga fakta ini membuat kisah Khalid bin Walid si pedang Allah sangat cocok dijadikan sebagai media berkisah anak-anak. Maka kami pun akan mengulas cerita ini secara detail dan lengkap insya Allah, tapi tentu tak selengkap yang di buku-buku. Baca pelan-pelan dan nikmatlah perjalanan hidupnya. Latar belakang dan biografi Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Nama lengkapnya adalah Khalid bin Walid bin Mughirah al-Mahzumi. Dia berasal dari Mahzum, salah satu suku Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi dan terkenal dengan kemuliaannya, kekayaan dan harta yang melimpah. Khalid bin Walid lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW, jadi selisih usia beliau lebih muda daripada usia Nabi, dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Khalid berusia 40 tahun dan Rasulullah 53 tahun. Khalid berasal dari keluarga bangsawan, mulia dan banyak harta. Ayahnya bernama Walid bin Mughirah, orang terkaya di Makkah dan seorang yang dimuliakan oleh penduduk Makkah karena kedermawanannya. Ayahnya juga sempat bertemu dengan masa Islam, akan tetapi ia memusuhi Islam dan menentang dakwahnya dengan sangat keras. Sedangkan ibunya bernama Ashma atau yang dikenal dengan Lubabah, beliau putri Al-Harits bin Harb Al-Hilaliyah. Pada masa jahiliyah Khalid tumbuh sebagai seorang pemuda bertubuh tinggi, badannya lebar dan tegap sekali, kulitnya putih, wajahnya mirip dengan Umar bin Khattab jika dilihat dari kejauhan. Khalid bin Walid tumbuh di keluarga yang kaya raya, ayahnya membiasakan Khalid hidup dengan penuh kemewahan dan harta yang melimpah. Tetapi sahabat Khalid justru tidak menyukai kehidupan keluarganya tersebut. Selain itu sejak kecil Khalid membiasakan diri berlatih perang dan hidup keras dan suka bermain dengan alat-alat perang, memanah, bermain pedang, tombak, naik kuda dan sebagainya. Ia terus berlatih menjadi pasukan perang yang tangguh dan komandan yang hebat, kuat, cerdas, sehingga ketika perang ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada taraf, dan taktik yang jitu. Khalid bin Walid menjadi seorang penunggang kuda yang tangguh dan ditunjuk sebagai komandan pasukan berkuda di Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Insya Allah akan kami ceritakan di bawah. Setelah masuk Islam Khalid bin Al-Walid dijuluki Saifullah yang artinya pedang Allah. Beliau menjelma menjadi seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah terkalahkan baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Itulah latar belakang pejuang Islam dari sebelum masuk Islam sampai masuk Islam. Kisah Khalid bin Walid di Perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam di Makkah, Khalid bin Walid sangat membencinya. Dia bahkan banyak terlibat bersama orang-orang musyrik dan berusaha membunuh Rasulullah. Pada tahun ketiga Khalid menjadi salah satu komandan perang pasukan Abu Sufyan dalam Perang Uhud. Di pasukan kafir ini, Khalid memimpin pasukan berkuda bersama Ikrimah bin Abu Jahal. Dia menyerang pasukan Islam dari balik bukit. Sehingga dia membuat pasukan sahabat Nabi berantakan dan kocar-kacir, tetapi tetap saja dia tidak berhasil mencelakai Rasulullah SAW. Lebih lengkapnya silahkan baca sejarah Perang Uhud di situs ini. Kisah Khalid bin Walid di peperangan lainnya saat jahiliyah. Pada tahun kelima Khalid juga terlibat bersama pasukan kafir dalam menyerang Madinah yang disebut sebagai Perang Khandaq. Ia dan pasukannya kembali gagal. Kemudian di tahun ke-6
Khalid juga bergabung dengan pasukan kafir untuk menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya umrah, sehingga terjadilah Perang Hudaybiyah. Khalid bin Walid sudah beberapa kali bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pertempuran. Ia juga melihat kemuliaan yang ada pada diri Nabi, mulai dari akhlak beliau yang agung, ketangguhan dan kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum juga masuk Islam sampai Allah mentakdirkannya. Kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid. Setelah melihat kemuliaan dan ketangguhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mulai mempertimbangkan untuk masuk Islam. Ditambah lagi saat itu saudara Khalid bin Walid yang bernama Umarah yang sudah masuk Islam lebih dulu, mengirim surat kepada Khalid untuk menemui Rasulullah dan mengajaknya masuk Islam. Berikut isi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amabad. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, mana Khalid? Aku pun menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Lalu beliau bersabda lagi, orang seperti Khalid tidak mengenai Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Maka bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Akhirnya Allah memberi hidayah kepada Khalid, dia membaca suratnya dan cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sesungguhnya dia, Muhammad, memang benar-benar seorang rasul. Sampai kapan? Demi Allah aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanku. Maka Khalid bin Walid pergi menuju Madinah dengan menunggangi kuda dan di tengah jalan ia berjumpa dengan dua orang yang juga ingin masuk Islam. Mereka adalah Amr bin Ash dan Utsman bin Talah. Sesampainya di Madinah, Khalid langsung menemui Rasulullah dengan ditemani saudaranya, Umarah. Di hadapan Rasulullah, Khalid tidak banyak bicara dan langsung mengucapkan syahadat. Dengan demikian Rasulullah sangat gembira dengan keislaman Khalid bin Walid. Kapan beliau masuk Islam? Tahun ke-7 bulan Safar. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang membahas keislaman Khalid, namun karena keterbatasan tempat insya Allah akan kami tulis di bab tersendiri. Kisah Khalid bin Walid di Perang Mu'tah dan julukan Pedang Allah yang terhunus. Pada tahun 6 ada perjanjian Hudaybiyah yang kemudian dikhianati oleh Romawi di mana salah satu utusan Rasulullah bernama Harits bin Umair al-Asdi radhiyallahu anhu dibunuh saat sedang membawa suratnya kepada Raja Busra guna menyerunya masuk Islam. Hal ini merupakan sebuah penghinaan dari pasukan Romawi terhadap Rasulullah, maka pada tahun 8 beliau mengirim pasukan kaum muslimin sebanyak 3.000 prajurit ke daerah Mu'tah untuk membalas dendam terhadap kematiannya. Sedangkan jumlah musuh saat itu 200.000 pasukan. Singkat cerita, semua komandan yang dipilih Rasulullah sudah gugur, mulai dari Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Talib dan Abdullah bin Rawahah. Di saat itu pasukan muslimin menetapkan Khalid bin Walid sebagai komandan perangnya, dan atas izin Allah Ta'ala pasukan kafir Romawi pun melarikan diri. Silahkan baca kisah lengkapnya di sini, sejarah dahsyat Perang Mu'tah. Ketika kaum muslimin sudah berkumpul di Madinah dengan membawa kemenangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar dan beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir. Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah berhadapan dengan musuh. Pertama kali panji dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Ia berperang dengan gagah berani sampai akhirnya syahid. Kemudian panji diambil oleh Ja'far bin Abu Talib. Ia berperang sampai akhirnya juga syahid. Setelah itu panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Lalu ia berperang sampai akhirnya jatuh syahid. Terakhir, panji diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid, maka Allah memenangkan kaum muslimin di bawah komandonya. Ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu maka menangkanlah ia.
Sejak hari itu Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid dan pembebasan kota Makkah, Fathul Makkah. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Khalid bin Walid ikut serta dalam pembebasan kota Makkah bersama Rasulullah dan para sahabat yang berjumlah 10.000 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid dan orang-orang yang bersamanya untuk masuk ke Makkah dari sisi kanan. Tapi ternyata saat Khalid dan pasukannya sedang dalam perjalanan di sebuah perkampungan, sebelum masuk Makkah ia dihadang oleh beberapa orang kaum Quraisy. Di antara mereka ada Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunus senjata serta menantangnya berperang. Melihat kejadian itu Khalid mengobarkan semangat sahabat-sahabatnya dan para sahabat menyerang balik kelompok Ikrimah. Sebanyak 24 orang kaum Quraisy menemui ajal sementara 2 orang kaum muslimin menemui syahadah mati syahid. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pembebasan Makkah untuk Rasul-Nya dan segenap kaum muslimin. Setelah memasuki dan membebaskan Makkah, di sana terlihat banyak sekali patung-patung sesembahan kafir Quraisy, ada Uzza, Lata dan yang lainnya. Maka Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Ketika penjaga patung Uzza yang berasal dari Bani Sulaim mendengar bahwa Khalid bin Walid sedang menuju ke sana untuk menghancurkannya, ia segera menggantungkan pedangnya di pundak patung Uzza tersebut. Kemudian ia naik ke atas bukit yang terletak di dekat sana lalu berkata, "Wahai Uzza, siapkan dirimu, tak ada yang lain selainmu yang mampu menghadang Khalid yang telah siaga. Siapkan dirimu, karena jika engkau tidak membunuh Khalid, niscaya engkau akan ditimpa dosa yang dekat dan tak berdaya." Ucapnya terhadap patung. Setelah Khalid sampai di sana, ia segera menghancurkan Uzza. Hal ini benar-benar membuktikan bahwa patung yang mereka sembah tidak dapat mendatangkan manfaat maupun madarat. Kemudian Khalid menghancurkan rumah ruangan, tempat patung itu lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia kembali. Ia ceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah Uzza dan ia tak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya." Tragedi di Daumat Jandal. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Khalid bin Walid bersama 420 prajurit untuk menemui Ukaidir bin Abdul Malik. Ukaidir adalah seorang raja Nasrani di Daumat Jandal dari suku Kindah, sebuah suku di Yaman. Sebelum pasukan Khalid bergerak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar baik kepada Khalid bahwa ia akan menyerang si raja dalam keadaan lengah dan Khalid akan memenangkannya. Sesungguhnya engkau akan mendapatinya sedang memburu sapi. Lalu Khalid berangkat memimpin sariyahnya menuju Daumat Jandal sampai ia tiba di perbatasan daerah itu. Ia sudah bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam daerah tersebut, kemudian menyerang dan akhirnya ia dapat menawan Ukaidir bin Abdul Malik. Ketika ditawan keadaan Ukaidir bin Malik sedang mengenakan jubah dari sutra yang ditenun dengan emas. Para sahabat sangat takjub melihat jubah tersebut, namun Khalid sama sekali tidak tertarik pada kesenangan dan perhiasan duniawi. Sedikit pun ia tidak berpikiran untuk menyimpan jubah mewah tersebut, ia bahkan langsung mengirim jubah itu ke Rasulullah sebelum ia sampai ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini, mohon maaf bila ada penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.